Markas teroris Papua diserbu TNI Polri. Panglima TPNPB dan anak buahnya lari masuk hutan. Melansir dari radartegal.com, aparat keamanan menggerebek Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Aksi baku tembak terjadi saat penggerebekan. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ferdian Indra Fahmi, mengatakan pihaknya yang didukung BKO Brimob Polda Papua melakukan penggerebekan markas TPNPB di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata di bawah kendali Fernando Worobai, di mana FE menyebut dirinya sebagai Panglima TPNPB Wilayah 2 Saireri, kata Ferdian dalam keterangan tertulisnya, dikutip laman resmi Polri. Diungkapkannya tak ada satupun anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan FE yang ditangkap ataupun diamankan. Saat digerebek, kelompok KKB tersebut melarikan diri. Dalam penyisiran, aparat menemukan 3 pucuk senjata api rakitan, 2 buah tabung gas LPG yang telah didesain sedemikian rupa untuk digunakan melakukan perlawanan yang diduga sebagai bom rakitan, ungkapnya. Dijelaskannya, berdasarkan informasi jelang HUT kemerdekaan RI, kelompok FE akan melakukan sabotase dan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan. Kami tidak mau kecolongan, kita mengantisipasi segera dan mengambil langkah-langkah sehingga apa yang menjadi rencana atau target mereka menjelang 17 Agustus bisa kita antisipasi dengan baik, kita hentikan dan eliminir, katanya. Untuk itu, aparat keamanan kini telah memasukkan FE dan anggotanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terlebih kelompok FE sudah kerap melakukan pengancaman, penganiayaan, pemerasan. Selain itu, kelompok ini juga memiliki senjata api ilegal dan bahan peledak. Saya mewakili aparat keamanan di sini. Kita akan terus melakukan pengejaran. Kita akan memproses pihak yang terkait dan penanggung jawabnya, yaitu Saudara Fernando Worobai, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO-nya. Terhadap tersangka ini, beserta kelompoknya akan terus kita cari sampai tertangkap. Dan terhadap yang bersangkutan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, tegasnya. Di samping itu, pihaknya meminta kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan kelompok ini. Dia juga meminta agar anggota kelompok FE untuk menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri kita akan beri apresiasi, tetapi bila namanya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, semuanya kita akan lakukan proses penegakan hukum, tandasnya. Dikatakannya, FB mengangkat dirinya sebagai Panglima Komando Militer Wilayah 2 Saireri yang berpangkat Brigjen. Kelompok yang dipimpin FB berdiri sendiri, tetapi berafiliasi dengan kelompok TPNPB di wilayah lain. Kelompok ini juga beberapa kali termonitor melakukan latihan militer. Tentunya ini menjadi hal yang cukup serius. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan eksistensi bahwa mereka melawan NKRI. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan dan komitmen kami aparat penegak hukum dan aparat keamanan harus kita hentikan kegiatan seperti itu sebelum menimbulkan banyak kerugian atau korban. Negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis seperti ini. Bahkan saat ini kelompok KKB telah ditetapkan oleh negara sebagai organisasi teroris. Maka dari itu kelompok ini harus dihentikan, paparnya. Dibeberkan Kapolres Ferdian bahwa setelah melakukan identifikasi dalam kelompok ini yang telah masuk dalam DPO, ada sebanyak 10 orang. Di luar 10 orang itu, ada simpatisan maupun pengikutnya, sekitar 25-30 orang. Mereka diidentifikasi memiliki sekitar 12-15 pucuk senjata api laras panjang dan 1 pucuk senjata api organik standar TNI Polri. Tolak dialog damai. TPNPB OPM nyatakan perang total dan meminta warga non Papua segera pergi. Melansir dari hidayatullah.com, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Daerah Emas Tupu, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, menyatakan menolak dukungan United Liberation Movement for West Papua dan Majelis Rakyat Papua terhadap wacana jeda kemanusiaan
dan Dialog Damai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pernyataan ini disampaikan pimpinan TPNPB OPM Emas Topo, Derek Daud Nawipa. Nawipa menyatakan pihaknya tidak membutuhkan dialog yang digagas pemerintah untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Kami TPNPB membutuhkan intervensi Dewan Keamanan atau DK, PBB. Kami tolak dialog dan jeda kemanusiaan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM, kata Nawipa. Nawipa mengatakan pihaknya memperingati hari lahirnya embrio negara Papua Barat. Ia menyatakan TPNPB akan mengumumkan perang total dan meminta warga non-Papua meninggalkan tanah Papua. Kami TPNPB tetap konsisten kepada pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh manajemen markas pusat sebagai pertahanan. Kami siap hadapi musuh kami dalam tahapan evolusi maupun revolusi total sampai Papua merdeka, katanya. Nawipa menyatakan TPNPB OPM menolak segala bentuk tawaran pemerintah dan meminta warga non-Papua keluar dari wilayah itu. Tanah Papua milik rambut keriting, kulit hitam. Warga non-Papua, kami tidak izinkan segera kosong dari tanah air West Papua, katanya. Lebih jauh, ia meminta bantuan Amerika Serikat atau AS, Belanda dan PBB mengembalikan hak kedaulatan Papua. Nawipa mengajak seluruh pasukannya membangun kekuatan dalam menghadapi pemerintah Indonesia. Seluruh pasukan harus konsisten, semangat dalam arena perjuangan maupun lapangan bergerilya, tidak menyerah untuk menyalakan api revolusi. Negara West Papua Barat telah menjadi suatu negara yang sampai saat ini belum diakui Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan negara adik kuasa karena ada kepentingan kapitalisme, katanya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB adalah sayap militer dari organisasi separatis Papua Merdeka atau OPM. TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973. OPM pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Setelah Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian New York, nama tersebut merujuk pada sekelompok orang yang mendukung pemisahan dengan Indonesia yang populer sebagai Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka yang sering menggunakan kekerasan senjata. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.